Halo, Salve. Perkenalkan, nama saya Yosef Ratzingernamas dari kelas 1A Manajemen Perusahaan dengan NIM 2323712043. Jadi di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 1 hingga kelompok 8. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan. Pengertian dan fungsi teori permintaan. Teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Teori ini juga memiliki hipotesis atau lebih dikenal dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang lain. Harga barang lain adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada dua jenis hubungan utama yang perlu dipahami. Yang pertama, barang pengganti. Yang kedua, barang pelengkap. Kedua, tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin kuat pula daya beli mereka sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Apabila pendapatan berubah, maka sifat perubahan permintaan akan terjadi dan barang dapat dibedakan 4, yaitu yang pertama barang inferior, kedua barang esensial, yang ketiga barang normal, dan yang keempat barang mewah. Distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan yang berbeda-beda dalam masyarakat mempengaruhi corak permintaan masyarakat yang berbeda tergantung dengan distribusi pendapatan. Selera masyarakat. Setiap orang pasti memiliki selera masing-masing terhadap keinginan untuk membeli suatu. Misalnya, jika masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan nutrisi, permintaan akan makanan organik dan produk kesehatan mungkin meningkat. Jumlah penduduk. Perkembangan dalam kesempatan kerja dengan sendirinya menambah pertambahan penduduk. Dengan demikian, lebih banyak orang-orang yang menerima pendapatan dan mempengaruhi permintaan suatu barang. Perkiraan tentang masa depan. Fenomena yang meramal dan memperkirakan harga-harga menjadi tinggi di masa yang akan datang, mendorong masyarakat untuk membeli dalam jumlah banyak di masa kini. Hal ini ditujukan supaya pada masa datang mereka dapat menghemat pengeluaran. Jenis-jenis permintaan. Terdapat dua jenis permintaan, yaitu berdasarkan jumlah dan daya beli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan jumlah permintaan. Permintaan individu yaitu jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, permintaan pasar. Adalah gabungan jumlah permintaan individu-individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Yang kedua, permintaan berdasarkan daya beli. Dibedakan menjadi 3. Pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan beli, dan tindakan pembelian. Kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian. Kemudian yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai daya beli dan kemampuan. Fungsi penawaran. Pengertian dan fungsi penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Fungsi penawaran mencerminkan hubungan positif antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang bersedia ditawarkan oleh produsen di pasar. Semakin tinggi harga, semakin banyak yang ditawarkan dengan faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan ekspektasi pasar memainkan peran penting. Fungsi ini menentukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, mempengaruhi harga pasar suatu produk. Hukum penawaran.
Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Yang sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Berikut macam-macam penawaran. Penawaran individu, penawaran pasar, penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran bersama, penawaran marginal. Keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah perihal yang terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Pada kondisi ini akan tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Pada kondisi keseimbangan, harga dan kuantitas cenderung tetap tidak berubah selama faktor lain tetap atau tidak berubah. Bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Kedua, pasar oligopoli. Tiga, pasar monopsoni. Empat, pasar oligopsoni. Lima, pasar monopolistik. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Yang pertama, keseimbangan jangka panjang, dan yang kedua, keseimbangan jangka pendek. Elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dalam harga suatu produk atau layanan akan mempengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Elastisitas penawaran atau supply elasticity adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana penawaran suatu produk atau layanan akan merespon terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu, terutama perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan harga, elastisitas pendapatan, elastisitas silang. Elastisitas penawaran, elastisitas penawaran harga, elastisitas penawaran, ketersediaan faktor produksi. Perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen mengacu pada tindakan, keputusan, dan pola pembelian yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka terhadap barang atau jasa. Ini mencakup proses pengambilan keputusan pembelian, preferensi, motivasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi cara konsumen berinteraksi dengan pasar. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Dalam faktor pribadi terdapat penghasilan, usia, dan siklus hidup. Yang kedua, faktor psikologis. Di dalam faktor psikologis terdapat dua, yaitu motivasi dan persepsi. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Dalam faktor sosial dan budaya ini terdapat dua, yaitu kelompok referensi dan budaya. Keempat, faktor situasional. Dalam faktor situasional ini terdapat dua juga, yaitu waktu dan lokasi. Yang kelima, faktor pengambilan keputusan, pengaruh pemasaran. Dalam hal ini terdapat satu, yaitu pengaruh pribadi. Dari berikut perilaku produsen. Pengertian perilaku produsen. Perilaku produsen mencakup keputusan-keputusan yang penting seperti produksi, harga, dan pemasaran. Ini termasuk strategi inovasi, diversifikasi produk, dan target pasar yang menjadi fokus utama produsen. Perilaku produsen mengacu pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan atau individu yang berperan sebagai produsen dalam ekonomi. Ini melibatkan aspek seperti produksi, penentuan harga, distribusi, dan strategi pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan atau mencapai tujuan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, permintaan pasar. Kedua, biaya produksi. Tiga, teknologi. Empat, peraturan pemerintah. Dan kelima, tren pasar dan preferensi konsumen. Berikut yaitu produksi dan biaya. Pengertian produksi.
Produksi merujuk pada proses menciptakan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Ini melibatkan transformasi input menjadi output yang bermanfaat bagi konsumen. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindah bahan ke tempat lain, atau menyimpannya. Yang menjadi catatan di sini adalah terdapatnya nilai tambah. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Ada proses produksi membutuhkan waktu yang lama, misalnya dalam pembuatan gedung pencakar langit, pembuatan pesawat terbang, dan pembuatan kapal serta lain-lainnya. Dalam proses produksi membutuhkan waktu yang berbeda-beda, ada yang sebentar, misalnya pembuatan kain, pembuatan televisi, dan lain-lain. Proses produksi digolongkan dalam 4 macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama proses produksi pendek, kedua proses produksi panjang, tiga proses terus-menerus atau kontinu, yang keempat proses produksi berselingan atau intermiten. Materi berikut pengertian biaya. Biaya mengacu pada nilai moneter dari sumber daya atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau memproduksi suatu barang atau jasa. Jenis-jenis biaya, yang pertama biaya relevan, yang kedua biaya tidak relevan, ketiga biaya tetap, empat biaya variabel, yang kelima biaya semi variabel. Materi yang berikut pasar dalam perekonomian. Pengertian pasar, pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain di dalam pasar, terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik dari pihak penjual maupun pihak pembelian. Pasar juga menyediakan berbagai usaha. Selain barang, pasar juga menyediakan orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Fungsi pasar. Yang pertama sebagai penentu harga, yang kedua distribusi, ketiga informasi, empat dorongan inovasi, dan yang kelima distribusi modal. Peran pasar bagi perekonomian. Yang pertama sebagai alat penentu harga, yang kedua distribusi barang dan jasa, yang ketiga pengalokasian sumber daya, yang keempat mendorong inovasi, lima penciptaan lapangan kerja, enam distribusi modal, tujuh stabilitas ekonomi, 8 penyediaan informasi. Sekian presentasi dari saya. Saya Rizky Namas, pamit undur diri. Terima kasih.